Kali ini aku akan cerita ke kalian tentang gimana sih rasanya vaksin COVID-19. Penasaran nggak sih? Langsung tonton ya. Assalamualaikum guys. Nah, kali ini aku bikin video lagi tentang gimana sih rasanya udah vaksin COVID-19. Kali ini aku akan cerita sedikit tentang gimana rasanya udah vaksin COVID-19. Dan aku vaksin dapetnya AstraZeneca. Ini kartu vaksinnya, tapi karena ini ada data-data pribadi, jadi ini kartu vaksinasi COVID-19. Ini ada, dan aku vaksin di tanggal 29 Mei dan aku mesti vaksin dosis kedua di 21 Agustus. Dan ini aku dapat AstraZeneca CTM AV545 dengan dosis ini 0,5 cc. Jadi gimana sih rasanya vaksin AstraZeneca? Sebelum aku sharing gimana rasanya, aku mau sharing dulu tentang gimana caranya dapat vaksin AstraZeneca, karena sekarang ini ternyata kebanyakan vaksin yang diedarkan oleh pemerintah itu adalah vaksin Sinovac. Nah, gimana caranya aku bisa dapat vaksin AstraZeneca? Sebenarnya aku juga nggak tahu sih. Ini kayak beda-beda aja. Jadi di tempat kerjaku itu ada 2 kali periode vaksinasi. Vaksinasi pertama, gelombang pertama dan gelombang kedua. Nah, aku tuh dapat yang gelombang kedua. Untuk yang gelombang pertama itu vaksinnya dapat vaksin Sinovac. Periode vaksin pertama dan periode vaksin kedua itu selisihnya nggak sejauh ketika kita pakai vaksin AstraZeneca gitu. Dan waktu aku datang itu kan mesti melewati registrasi dan lain-lain. Ketika aku melihat di registrasinya, ternyata yang tertulis di sana adalah vaksin AstraZeneca. Jujur awalnya memang rada takut karena vaksin AstraZeneca ini banyak banget hoax-hoax yang beredar di luar sana. Nggak bagus untuk di bawah 30 tahun lah, nggak bagus buat inilah itulah gitu. Sedangkan umurku sendiri itu masih di bawah 30 tahun, yang otomatis rada khawatir sih. Tapi sebenarnya kalau baca beberapa penelitian yang confirm tentang yang membandingkan AstraZeneca dan Sinovac ini, sebenarnya AstraZeneca itu masih lebih bagus dibandingkan dengan vaksin Sinovac gitu. Jadi sebenarnya aku memang pengen dapat vaksin AstraZeneca dan kebetulan dapat beneran vaksin AstraZeneca. Ini nggak disengaja ya guys, aku beneran nggak tahu. Aku baru tahu ketika aku udah ada di sana dan udah mau vaksin apapun vaksinnya gitu. Dan untuk yang sekarang ini itu yang beredar itu kebanyakan vaksin Sinovac. Jadi kalian nggak perlu khawatir, apapun vaksin yang kalian dapat, kan ada 4 vaksin yang akan masuk Indonesia nih. Yang udah masuk itu Sinovac dan AstraZeneca. Yang Pfizer dan juga Moderna itu masih akan masuk ke Indonesia kalau aku nggak salah di September 2021. Jadi kalian tunggu aja kalau memang pengen dapat vaksin yang lebih bagus daripada Sinovac. Tapi kalau kalian memang mesti cepet-cepet vaksin, itu kalian mending vaksin sekarang, dapatnya vaksin Sinovac. Nah, untuk vaksin Sinovac sendiri, KIPI-nya itu nggak terlalu besar. Jadi KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Ketika aku vaksin AstraZeneca, itu KIPI kejadian
ikutan pasca imunisasi yang terjadi di aku tuh apa, efeknya apa gitu kan. Efeknya adalah 3 hari tanganku itu jujur rasanya tuh kemeng. Apa itu? Kemeng tuh apa sih? Kayak sakit gitu, kayak nggak lebam sih, cuman sakit aja gitu. Kalau dipegang tuh agak sakit. Jadi kalau tidur tuh mesti ngadep arah yang berlawanan biar tangannya nggak sakit gitu. Itu yang paling signifikan. Dan juga demamnya itu nggak turun sampai 2 hari 2 malam kalau aku nggak salah. Jadi aku vaksin itu sekitar jam 10. Setelah vaksin itu ada jeda 30 menit atau sampai 1 jam untuk ngelihat apakah ada reaksi pertama yang terjadi ketika kita setelah vaksin. Jadi itu ditunggu di tempat vaksinnya itu selama 30 menit sampai 1 jam. Nah, sebelum kalian vaksin, kalian tuh mesti jujur sama apa yang terjadi, kondisi apa yang terjadi pada saat itu di dalam tubuh kalian. Jadi misalkan kalau kalian lagi demam, atau kalau kalian punya kelainan jantung, atau punya penyakit jantung sebelumnya, atau punya penyakit-penyakit lain, itu kalian nggak perlu takut karena di sana itu ada dokter yang mengawasi. Jadi cukup kalian bawa obat-obat yang rutin kalian minum, itu kalian kasih aja ke dokternya. Atau kalian sharing ke dokternya, aku ada penyakit ini, dan ini gitu misalkan. Nah itu nanti akan disaranin dokternya. Pada saat aku vaksin ini, beberapa orang itu memang nggak disarankan untuk vaksin. Jadi mereka pulang gitu. Jadi setelah ketemu dokter, konsultasi, akhirnya mereka pulang tanpa vaksin karena memang tidak disarankan untuk vaksin. Jadi kalian nggak perlu takut dipaksa vaksin karena vaksin ini ada dokter yang mengawasi. Jadi kalian itu masih dijaga kesehatannya sama dokter yang ada di sana gitu. Jadi untuk kalian yang pengen sharing-sharing bareng tentang ini semua, kalian bisa follow Instagram aku @sesuatunik atau kalian subscribe channel ini. Dan jangan lupa like, komen, masukan-masukan positif untuk channelku biar channelku bisa lebih berkembang lagi. Share video ini jika memang ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.